Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda yang menyaksikan kami langsung dari Metro TV Sumatera Utara. Senang sekali untuk siang hari ini saya Zaki Yusuf hadir bersama Anda tentunya berbicara tentang target kinerja kantor imigrasi Belawan tahun 2022. Dan bersama saya Anda bisa menyaksikan saya bersama Bapak Rida Saputra selaku Kepala Kantor Imigrasi Belawan yang nanti selama 30 menit ke depan akan berbicara dengan kita tentang target kinerja kantor imigrasi Belawan di tahun 2022. Tapi sebelum saya ke beliau, saya ingin menyampaikan kalau fungsi dari kantor imigrasi adalah melakukan pemberian dokumen perjalanan atau paspor RI, izin berangkat dan izin kembali, melakukan penentuan status keimigrasian bagi orang asing yang berada di Indonesia, melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang mengenai status kewarganegaraan. Baik, kita langsung aja ke Bapak Rida Saputra, beliau sebagai Kepala Kantor Imigrasi Belawan. Selamat siang, Pak Rida. Selamat siang, Mas Jati. Baik, Pak Rida, kalau di awal topik kita untuk siang hari ini adalah target kinerja kantor imigrasi Belawan tahun 2022. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang target apa saja yang sudah dicapai di tahun 2022, pertanyaan saya adalah, apakah Kanwil Belawan saat ini telah menerbitkan paspor elektronik, Pak Rida? Jadi, untuk capaian kinerja tahun 2022 ini, di mana kantor imigrasi di Kota Medan ini kan ada 3 kantor imigrasi. Untuk sementara ini, yang untuk di Kota Medan yang sudah menerbitkan elektronik paspor itu hanya di kantor imigrasi kelas 1 khusus Medan, kemudian kantor imigrasi kelas 1 Polonia. Jadi untuk sementara ini, kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan belum menerbitkan elektronik paspor. Jadi kita hanya menerbitkan paspor yang biasa saja. Walaupun pada dasarnya fungsinya sama sih, paspor biasa sama elektronik paspor, cuman ada beberapa keuntungan di elektronik paspor tersebut, kurang lebih seperti itu. Baik, Pak Rida, kalau kita lihat sepertinya pandemi COVID mungkin negara kita belum menyatakan untuk bebas dari pandemi COVID. Sebelum saat ini, apakah terjadi peningkatan secara signifikan juga orang yang mengurus paspor secara online ketika itu? Seperti Mas Zaki bilang, memang secara resmi belum ditentukan bahwasannya Indonesia ini sudah betul-betul bebas dari COVID. Namun, seperti kita ketahui, beberapa bandara internasional, tempat pemeriksaan imigrasi sudah dibuka. Jadi, setiap warga negara Indonesia ataupun setiap orang bebas untuk melakukan perjalanan masuk dan keluar wilayah Indonesia. Nah, di mana COVID itu kan kita ketahui mulai di tahun 2019. Di mana sampai 2021 kalau nggak salah saya, itu tempat pemeriksaan belum mulai dibuka. Namun pada saat itu di kantor-kantor imigrasi khususnya di Belawan sudah menerima pelayanan. Namun pada masa itu rata-rata permohonan paspor itu satu hari itu kurang lebih 5 sampai dengan 10 orang. Dibatasi ya? Bukan dibatasi, memang para pemohonnya sendiri yang mengajukan seperti itu, jumlahnya hanya sedikit. Namun karena beberapa bandara internasional sudah mulai dibuka, mulai di awal di pertengahan 2021 kalau nggak salah saya, beberapa bandara sudah dibuka. Kemudian beberapa bulan ini sudah mengalami peningkatan, di mana permohonan paspor yang ada di kantor imigrasi Belawan itu rata-rata 200 sampai 250 per hari, kurang lebih. Nah, kalau dilihat Pak Rida, apa tujuan dari masyarakat Indonesia saat ini? Kan kalau dilihat sudah mulai tinggi terus nih, mereka pemohon untuk membuat paspor atau juga melakukan pergantian paspor seperti itu. Tujuannya apa sih paling banyak, Pak Rida? Untuk sekarang, saat ini yang paling banyak di urutan pertama itu untuk umroh. Oh, umroh. Karena kita umroh di Arab Saudi sudah mulai dibuka ya. Perjalanan juga sudah travel agent umroh mulai aktif, khususnya di Kota Medan ini. Terus jadi rata-rata untuk umroh sendiri setiap hari itu kurang lebih 100 orang untuk mengajukan permohonan paspor. Kemudian di urutan kedua rata-rata untuk tujuan berobat ke Penang, ke Malaysia. Kemudian yang ketiga barulah dari tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di
saat ini hanya untuk yang ke Malaysia saja. Ke Malaysia saja. Baik, tapi selain kita berbicara tentang seperti apa izin permohonan paspor, juga tingkatnya pemohon saat ini di Kota Medan, khususnya di Kanim Anda Belawan adalah tujuannya seperti yang Anda sebutkan tadi. Saya pengen ajak bicara Anda untuk berbicara mendeteksi dini terhadap PMI non prosedural. Ini marak nggak sih sebenarnya di kawasan teritorial tanggung jawab Anda sendiri kali ini adalah kantor imigrasi Belawan? Jadi permasalahan terkait dengan PMI non prosedural ini dari tahun ke tahun selalu kita hadapi. Di mana secara geografis Kota Medan, Sumatera Utara itu kan langsung berbatasan dengan negara tetangga yaitu Malaysia. Beberapa tidak bisa kita pungkiri, kadang ada beberapa yang mengajukan dokumen untuk sebagai TKI non prosedural. Namun ada beberapa langkah-langkah dari kita sendiri untuk mencegah hal itu. Salah satunya adalah meningkatkan keahlian atau kemampuan pendeteksian secara dini oleh petugas, khususnya di wawancara, karena pada saat melakukan permohonan paspor itu kan ada tahapan wawancara. Nah, dari situ petugas wawancara kita bekali dengan kemampuan intelijen, kemampuan pemeriksaan yang mendetail, sehingga mereka akan mengumpulkan pengumpulan bahan keterangan dari satu orang tersebut atau profiling, apakah si pemohon paspor ini layak untuk mendapatkan paspor, benarkah dokumen-dokumen yang dia lampirkan. Kalaupun dari sisi petugas masih merasa ragu, kita akan melakukan konfirmasi terkait keabsahan dokumen dan melakukan wawancara lebih dalam lagi terkait dengan tujuan. Itulah salah satu pendeteksian ini ataupun pencegahan kita kepada masyarakat yang ingin bekerja secara non prosedural di negara tetangga. Lebih seperti itu. Oke, Pak Rida, wilayah Anda adalah kantor imigrasi Belawan. Itu wilayahnya mana aja sih kalau untuk berbicara Kota Medan? Jadi kalau imigrasi itu dia masing-masing kantor imigrasi ada wilayah kerjanya. Jadi kalau untuk di kantor imigrasi kelas 2 TP Belawan sendiri ada 4 kecamatan di Kota Medan, itu Medan Marelan, Medan Belawan, Medan Deli, kemudian Medan Labuan. Kemudian di Kabupaten Deli Serdang sendiri ada 4. Ada Percut Setuan, Batangkuis, Hamparan Perak, sama Labuan Deli. Oke, seperti itu. Baik, kita harus break dulu Pak Rida. Tapi nanti di segmen kedua saya akan mau berbicara tentang dengan Anda berbicara tentang kedatangan orang asing. Saya juga sedikit ingin mau tahu informasi masalah itu, tapi nanti di segmen kedua. Dan kita akan kembali, Anda yang masih menyaksikan kita langsung dari Metro TV Sumatera Utara, Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Balik lagi di Metro TV Sumatera Utara dan saya Zaki Yusuf masih bersama Anda. Dan siang hari ini kita masih berbicara dengan Bapak Rida Saputra. Beliau adalah Kepala Kantor Imigrasi Belawan yang mengangkat topik tentang target kinerja kantor imigrasi Belawan di tahun 2022. Dan di segmen kedua ini saya akan coba mengajak Pak Rida berbicara tentang apabila ada masyarakat atau Anda mungkin menyaksikan ada kedatangan orang asing atau di lingkungan Anda ada orang asing. Apakah kita wajib melaporkannya atau tidak? Nanti Pak Rida akan menjawabnya. Silakan Pak Rida. Jadi berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, bahwasanya setiap orang yang memberikan penginapan ataupun memberikan tempat tinggal wajib untuk melaporkan keberadaan orang asing tersebut selama berada di tempatnya. Wajib ya, Pak Rida ya? Itu wajib. Terlebih apabila diminta oleh petugas yang berwenang. Nah, ada klausul diminta oleh petugas yang berwenang. Nah, klausul diminta oleh petugas yang berwenang ini adalah kita selalu mensosialisasikan. Ini ada website, masyarakat nggak perlu datang ke kantor imigrasi, cukup kunjungi websitenya di apoa.imigrasi.go.id. apoa.imigrasi.go.id. Oke, nanti layar kaca Anda bisa lihat.
Nanti daftar di situ, isi data diri, kita jamin pelapor akan dirahasiakan identitasnya. Dan kalau memang mengetahui, tinggal foto. Terus kalau tidak tahu dokumen si orang aslinya nggak apa-apa, foto aja orangnya. Boleh secara perorangan, boleh berbadan hukum. Sementara ini sih kalau di data kami yang melaporkan masih dari pihak-pihak hotel ataupun tempat penginapan. Tapi masyarakat belum terlibat penuh. Baru 1 atau 2 orang yang melaporkan orang asing yang ada di tempat tinggalnya. Nah, sementara kita sudah sebarkan nih surat dari kantor imigrasi Belawan, baik itu ke Kepling, ke kecamatan, kelurahan, bahwasanya ada kewajiban dari masyarakat untuk melaporkan keberadaan orang asing. Jadi kalau ada apa-apa, kita dari pihak imigrasi bisa langsung memberikan tindakan atau memberikan tindakan pencegahan apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing tersebut. Pertanyaan saya sebenarnya, kenapa harus secara ketat sampai ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan wajib mengawasi orang asing, Pak Rida? Jadi setiap warga negara asing itu mulai dari masuk sampai dengan keluar dia harus selalu diawasi. benar. Itulah tugas imigrasi. Iya. Kan, pengawasan salah satunya penegakan hukum adalah pengawasan keimigrasian, di mana trifungsi imigrasi itu kan ada pelayanan, penegakan hukum, dan juga sebagai fasilitator pembangunan ekonomi. Jadi maksudnya dari ketiga trifungsi ini kita menselaraskan, kita melakukan penegakan hukum, namun kita tidak berusaha menghambat perekonomian Indonesia. Bagaimana kalau kata trennya zaman sekarang itu bagaimana penegakan hukum yang humanis. Baik. Kita mendukung iklim investasi yang ada di Indonesia. Betul. Jadi dari mulai orang asing itu datang, sudah ketemu dengan instansi imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi, kemudian mengadakan kegiatan di Indonesia. Bukan hanya imigrasi yang mengawasi, ada dinas tenaga kerja, ada catatan sipil, ada Kementerian Agama, ada Kodim, ada Koramil, ada Polres, ada instansi. Banyak lintas sektor yang terlibat ya. Lintas sektor sesuai dengan bidang dan kompetensi stakeholder tersebut masing-masing. Nah, kemudian makanya di situ harus wajib melaporkan karena setiap warga negara asing yang di sini yang bertanggung jawab adalah penjamin, sponsor. Iya, betul. Ya kan? Kemudian perwakilan negara mereka yang ada di sini. Kita tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada warga negara asing tersebut. Kita akan menjamin bahwasanya di negara Indonesia ini negara yang aman. Ini salah satu proses perlindungan juga bagi warga negara asing justru ya. Tindakan kan lebih baik kita cegah. Misalnya misalnya sebentar masa tinggalnya habis, kita akan, kalau kita tahu ada yang melaporkan, ini kita akan cek, izin tinggalnya sudah mulai habis, kita ingatkan, supaya tidak ada pelanggaran keimigrasian. Baik, saya nggak tahu nih Pak Rida, apakah mungkin di beberapa negara apakah ini termasuk salah satu kemudahan atau mungkin saya yang barangkali kurang tahu artinya tentang second home visa? Apakah ini kemudahan sebenarnya diberikan oleh imigrasi untuk mereka orang asing atau seperti apa? Atau mungkin ini program lain dari pemberian visa secara prosedural tetap ya oleh orang asing? Apa sebenarnya second home visa ini sendiri? Jadi setiap negara kan punya kebijakan negara itu masing-masing. Jadi terkait dengan second home visa berdasarkan peraturan Kemenkumham nomor 18 tahun 2022, bahwasanya tahun ini akan diberlakukan second home visa. Kalau dulu namanya visa untuk lansia, wisatawan lansia. Dulu begitu. Sudah ada second home visa ini sudah ada, cuman dulu namanya untuk wisatawan lansia. Terus second home visa ini sih untuk apa sih? Untuk apa? Jadi ada beberapa negara yang kondisi negaranya di bulan-bulan tertentu mengalami cuaca yang cukup ekstrim.
Oh, seperti bulan Desember sekarang ya? Cuacanya sangat dingin, kita Oke. iklim tropis, kita siapkan. Mereka boleh datang keluarga di sini dengan syarat dan ketentuan berlaku. tentunya. Iya. Ada funding yang harus disiapkan untuk sebagai jaminan apa segala macam, dan mereka boleh menetap di sini 5 tahun. Wajib ada sponsor juga. Kalau sudah ada bicara funding. Tetap Oke. ada funding, ada sponsor, tapi sponsor tidak harus yang mewajibkan ada hubungan keluarga. Oke. Dan itu merupakan salah satu layanan inovasi juga ya, Iya. Pak Rida ya. Baik, nanti kita kembali lagi Pak Rida di segmen terakhir, dan Anda jangan kemana-mana, Anda tetap terus bersama kami karena nanti kita akan masih kembali berbicara tentang target kinerja Kantor Imigrasi Belawan tahun 2022, dan tetap bersama kami di Metro TV Sumatera Utara. Masih lagi dari Hotel Ibistal Medan Patimura, dan kita masih berbicara dengan Bapak Rida Saputra, beliau selaku Kepala Kantor Imigrasi Belawan, dan masih berbicara tentang target kinerja Kantor Imigrasi Belawan di tahun 2022 ini. Kita langsung berbicara sebenarnya ke Pak Rida. Pak Rida, saya mau langsung saja berbicara target apa yang sudah Anda capai di tahun 2022 ini, khususnya berbicara tentang Kantor Imigrasi Belawan. Oke. Kalau kita bicara capaian kinerja tahun 2022 ini, di mana kita masih dalam masa era Peralihan ya. kenormalan baru ya. Dari sisi penyerapan anggaran, alhamdulillah untuk kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan kurang lebih penyerapan anggarannya di atas 95%. Di atas 95%. Semua Luar biasa ya. Kan semua kegiatan yang ada di kantor imigrasi Belawan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian kita sampaikan di sini permohonan paspor selama tahun 2022 itu sebanyak 27.000 sampai hari ini. Signifikan peningkatannya dari tahun sebelumnya Dari berarti. tahun sebelumnya yang per hari itu kita hanya 5 sampai 10 orang. Berarti sekarang kalau 27.000 rata-rata 1 bulan itu sekitar 3.000-an lah. 3.000 Orang pemohon ya. Permohon Oke. 1 bulan. Kemudian dari kita juga ada perlintasan ya, tapi tidak untuk penumpang, yaitu kapal kargo. Ada kru Indonesia, kru warga negara asing yang masuk. Jadi selama tahun 2022 ini kedatangan orang asing dan WNI yang melalui jalur internasional via kapal kargo itu sebanyak 15.300 orang, dan kapal yang datang selama 1 tahun ini sebanyak 827 kapal. Jadi memang setiap minggunya itu ada kapal kargo yang masuk melalui pelabuhan Belawan yang rutin. Oke. Kemudian dari sisi pengawasan keimigrasian, kita rutin melaksanakan pengawasan orang asing. Kemudian ada sebanyak 87 orang yang dilakukan tindakan administratif keimigrasian, yaitu berupa deportasi. Baik itu ada yang beberapa mengenai illegal fishing yang dikirim oleh dari Kementerian Kelautan, kemudian ada yang overstay, ada yang melakukan penyalahgunaan izin keimigrasian. Kalau dari sisi izin tinggal sendiri, kita terbitkan selama tahun 2022 ini ada 1.288 izin tinggal yang terdiri dari izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap. Jadi bisa kita simpulkan pada tahun 2022 ini kegiatan pelayanan keimigrasian di kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan berjalan cukup lancar. Kita bisa memenuhi dan melayani masyarakat dengan baik, walaupun tentu ada hambatan-hambatan. Baik, Pak Rida, sebenarnya kalau berbicara masalah keberhasilan, cukup berhasil mungkin di tahun 2022 ini. Tapi kan
berhasil itu tidak serta-merta tanpa halang dan hambatan sebenarnya. Kalau Anda ingin berbagi nih bersama kita di Metro TV Sumatera Utara, sebenarnya faktor penghambat apa sih yang Anda rasakan di tahun 2022 ini? Sekaligus barangkali juga ini menjadi salah satu momentum Anda untuk bisa mengajak keterlibatan semua mitra atau juga stakeholder yang ada keterkaitannya dengan kantor imigrasi. Ini bisa Anda sampaikan, silakan. Jadi setiap instansi ataupun setiap pelayanan itu pastinya tidak ada yang sempurna, Mas. Tentunya ada kerikil-kerikil kecil atau hambatan-hambatan kecil, cuma bagaimana kita bisa menyikapi hambatan-hambatan itu tanpa harus mengurangi kualitas pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat. Tapi ini hambatannya yang kami rasa ya cukup sedikit mengganggu, yaitu yang pertama dari sisi luas layanan, luas ruangan, sarana dan prasarana. Oke. Memang harus diakui kalau di Belawan sarana parkir kurang. Jadi kadang kita kerjasama sama tetangga di depan dengan angkatan laut, kita numpang pemohon untuk parkir di sana tanpa harus kita kenakan bayar parkir. Jadi parkir itu free. Kalau parkir nggak boleh ada pungutan apapun untuk pemohon. Terus kemudian ya di ruangan layanan kami memang sudah dilengkapi, ada ruang bermain anak, nursery room, ruang tunggu, snack-snack kecil, kopi, teh yang sudah kita siapkan untuk masyarakat selama menunggu. Tapi kadang ada musim ini nih, bukan musim penghujan sih, kadang itu banjir rob. Dan naik airnya. Dan kadang masuk ke ruang pelayanan cukup tinggi, bisa sampai 20-30 cm. Nah, bersyukur kadang kejadiannya di malam hari, pagi kita bisa bersihkan, kemudian pagi kita udah bisa langsung pelayanan lagi. Kadang beberapa kali terjadi di jam 1 atau jam 2 siang yang sedang melakukan pelayanan. Itu mungkin menjadi faktor penghambat ya. Sangat menghambat, namun di sini kita sudah upayakan ke Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, kondisi kita real di lapangan seperti apa, dan kita coba untuk mengajukan pembangunan gedung baru. Mudah-mudahan tahun depan bisa dikabulkan. Baik. Dari masyarakat Belawan dan Kota Medan. Baik, Pak Rida, waktu kita sudah sangat terbatas sekali dan kita harus akhiri kebersamaan kita untuk ngobrol-ngobrol kita berbicara tentang target kinerja kantor imigrasi Belawan tahun 2022. Saya kasih waktu Anda sedikit saja untuk menyampaikan closing statement. Apa? Untuk masyarakat Kota Medan, tetap jaga kesehatan. Kami sebagai aparatur penegak hukum dan pelayanan akan memberikan pelayanan yang ikhlas kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Medan. Terima kasih. Baik, dan itu menjadi akhir dari kebersamaan kita di program talk show kita kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan, dan tentunya semoga apa yang kita sampaikan ini bisa memberikan banyak manfaat untuk Anda. Saya Zaki Yusuf dan seluruh kru yang terlibat mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.